Selamat malam, Pak Eko. Di sini kami eh, akan membahas tentang artikel yang sudah kami buat mengenai pemanfaatan matriks dalam enkripsi dengan studio enkripsi Hill Zipper. Saya sendiri Wilfredus Keser Leandro Kustanto dengan NIM 215314023. Kemudian ada teman saya yang bernama Eliezer Rizky dengan NIM 215314066. Nah, di sini kita akan mulai dari pendahuluan. Jadi, keamanan data itu telah menjadi salah satu isu yang paling krusial, terutama di era digital yang modern, karena eh, informasi yang ditransmisikan, baik itu pesan teks, email, itu sangat sensitif dan juga rentan terhadap berbagai macam ancaman seperti pencurian, penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, di sini kami melakukan teknik enkripsi, yaitu menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa informasinya itu hanya bisa diakses oleh pihak yang mempunyai otoritas atau kunci yang tepat. Di sini kami menggunakan algoritma Hill-Zipper. Jadi algoritma Hill-Zipper ini menawarkan pendekatan unik dan juga melindungi informasi. Jadi algoritma ini menggunakan prinsip aljabar linear, yang dimana teks pesannya itu nanti akan diubah menjadi vektor, kemudian dienkripsi melalui perkalian matriks kunci. Untuk metode ini tuh nanti memanfaatkan kekuatan operasi matriks, khususnya perkalian dan juga inverse, untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Selanjutnya ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh algoritma Hill-Zipper ini dibanding metode yang lain. Yang pertama itu, enkripsi dengan Hill-Zipper bersifat politekstual, yang berarti setiap huruf dalam teks itu dienkripsi dipengaruhi oleh beberapa huruf lainnya, sehingga menghasilkan zipper yang kompleks. Selain itu, penggunaan matriks kunci memberikan fleksibilitas dalam ukuran dan juga kerumitan enkripsi, membuatnya lebih sulit untuk dipecahkan tanpa mengetahui kuncinya itu apa. Untuk metodenya itu di sini, pada studi ini kita akan menggunakan algoritma Hill-Zipper dengan matriks kunci berukuran 3x3 untuk melakukan enkripsi pada teks sederhana, yaitu teksnya itu CAT. Algoritma Hill-Zipper ini bekerja dengan prinsip aljabar linear, yang dimana teks CAT tadi itu akan diubah menjadi vektor numerik. Kemudian vektor ini akan dienkripsi dengan cara dikalikan dengan matriks kuncinya. Hasil perkalian ini kemudian diubah kembali menjadi teks enkripsi atau ciphertextnya. Selanjutnya ada tahap-tahap untuk mengenkripsi pesannya. Jadi yang pertama itu mengkonversi plain text ke vektor numerik. Jadi algoritma zipper ini mengonversi huruf-huruf dalam plain text menjadi angka berdasarkan urutan alfabet. Di sini kita menggunakan sistem numerik yang dimana A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai dengan seterusnya hingga ke Z sama dengan 25. Maka dari itu plain text dari CAT itu dikonversi menjadi vektor. Jadi huruf C itu angkanya 2 atau nilainya 2, A itu 0, dan T itu 19. Untuk vektor plain text itu kita dapat 2, 0, 19 jadinya. Selanjutnya ada matriks key atau matriks kunci. Jadi untuk proses enkripsi kita menggunakan matriks kunci KKK berukuran 3x3 yang telah ditentukan. Untuk matriks 1 seperti ini untuk matriks kuncinya. Selanjutnya kita masuk ke proses enkripsi. Untuk proses enkripsinya itu kita melibatkan perkalian antara matriks kunci KKK dan juga vektor plaintext yang tadi sudah kita tentukan. Lalu proses perkalian matriks dilakukan dengan aturan dasar perkalian matriks, yaitu
mengalihkan setiap elemen baris pada matriks kunci dengan elemen-elemen dari vektor plaintext, kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, di sini kami ada rumus atau perhitungannya, yaitu sebagai berikut. Jadi C sama dengan K kali P. C-nya itu adalah ciphertext, K-nya itu adalah kuncinya tadi, matriks kunci, dan P-nya ini itu adalah plaintext-nya. Jadi di sini kita udah dapat untuk matriks kuncinya tadi tuh ada 2, 4, 5, 9, 21, 3, 17, 7. Lalu untuk plaintext-nya itu tadi CAT yang sudah diubah itu menjadi 2, 0, 19. Nah, jadi matriks Q-nya tadi itu dikalikan dengan matriks yang plaintext tadi gitu. Kemudian dihasilkan diperkalikan untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya itu akan dikalikan dengan kolom ini. Jadi 2 dikali 2, 4 dikali 0, 5 dikali 19. Lanjut baris 2, 9 dikali 2, 2 dikali 0, 1 dikali 19. Lalu 3 dikali 2, 17 dikali 0, 7 dikali 19. Nah, di sini sudah ketemu untuk rumusnya itu 2 kali 2 4, 4 kali 0 0, 5 kali 9 19, dan seterusnya. Lalu kemudian dijumlahkan dan kita akan mendapatkan hasilnya segini, yaitu 99, 37, dan 139. Nah, karena hasil ini berada di luar rentang alfabet, yaitu 0 sampai 25, kita perlu melakukan operasi modulo 26 pada setiap elemen hasil perkalian supaya bisa dikonversi menjadi huruf. Jadi angka yang tadi kita sudah dapatkan 99, 37, 139 yaitu kita lakukan dengan operasi modulo 26. Setelah kita lakukan operasi modulo 26, kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk ciphertext-nya itu berarti jadinya 21, 11, dan 9. Nah, dari angka 12, 21, 11, 9 ini kita konversikan hasilnya itu ke ciphertext. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil enkripsinya ini, kita ubah ke dalam bentuk vektor. Lalu kemudian mengkonversi menjadi huruf berdasarkan urutan alfabet. Untuk angka 21 itu hurufnya itu V, lalu untuk angka 11 itu hurufnya L, dan untuk angka 9 itu hurufnya itu J. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hasil enkripsi dari plaintext CAT itu adalah VLG. Kemudian untuk proses dekripsinya. Nah, untuk mendekripsi ciphertext, kita perlu menggunakan inverse dari matriks kunci K. Inverse matriks ini bila ada dikalikan dengan vektor ciphertext untuk mendapatkan kembali plaintext aslinya. Proses dekripsi menggunakan beberapa langkah termasuk determinan, minor, dan kofaktornya. Dan akhirnya inverse inverse dengan menggunakan modulo 26 agar mengubahnya menjadi di dalam rentan huruf alfabet lagi. Nah, langkah pertama adalah kita hitung determinan matriksnya dulu. Matriks ketiga. Nah, di sini kan determinannya rumusnya itu sebagai berikut. 2 dikali 27, ini ekspansi baris pertama ya. Nah, terus determinan K, ini perhitungannya didapatkan hasilnya 489. Karena Hilsiper menggunakan alfabet unggul 6, kita perlu mengambil determinan mod 26. Nah, jadi di sini hasilnya tadi determinannya itu kita modkan 26, jadi 21. Nah, selanjutnya kita lagi cari inverse dari determinan mod 26. Selanjutnya kita harus mencari inverse dari determinan K dalam modulus 26. Inverse dari 21 adalah bilangan yang jika dikalikan dengan 21 menghasilkan 1 dalam mod 26. Kita bisa mencari inverse 21 dalam mod 26 dengan menggunakan extended Euclidean algorithm. Nah, di sini hasilnya saya dapatkan 21 pangkat min 1 mod 26 yaitu 5. Nah, selanjutnya kita hitung kofaktornya nih. Setelah memiliki inverse dari determinan, kita harus menghitung matriks kofaktornya. Nah, di sini ada cara-caranya. Untuk matriks K dihitung, kita hitung minor untuk setiap elemennya. Minor A 21, 17, 7. Dari matriks yang tadi di atas ya. Ini 21, 17, 7. Oke, selanjutnya sini ada minor A di 4, 9, 1,
37, minor 5, 9, 12, 37. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya min 3, 60, 147. Di sini untuk baris pertama 3, 60, 147. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan kita dapatkan hasilnya nih. Untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, habis itu kita kalikan hasilnya dengan 5 tadi. Nah, setelah dikalikan, kita modulus 26 lagi. Dan hasilnya kita dapatkan 11, 12, 7, 25, 21, 20, 22, 7, sama 22. Nah, kemudian kita transpose matriksnya nih. Setelah mendapatkan kofaktor, kita buat transpose-nya untuk mendapatkan adjugate matriksnya. Matriks transpose didapatkan dengan menukar baris menjadi kolom. Jadi kita tukar barisnya jadi kolom. Jadi kan ini kan barisnya nih 11, 12, 7. Kita ubah menjadi kolom. Jadi 11, 12, 7 jadi ke bawah. Ini 25 ke kanan jadi 25 ke bawah. 25, 21, 20, dan terakhir 22, 7 nih. Selanjutnya kita kalikan adjugate dengan inverse determinan. Nah, di sini kita sudah dapat adjugate-nya. Terus kita kali dengan determinannya tadi. Kita kali, kemudian dapat kita kali ke sini, 11 dikali 21, terus 25 dikali 11, 22 dikali 9, terus kita tambah semua hasilnya. Dan setelah mendapatkan hasilnya, kita modulus lagi 26. Nah, hasil akhirnya adalah 2019. Nah, maka setelah dioperasikan modulus 26, kita konversi kembali hasilnya menjadi huruf CAT lagi. Kan tadi di awal kita enkripsi, di awal itu ternyata untuk vektornya nih 2019. Nah, ini setelah dienkripsi dia menjadi 21, 11, 9. Nah, ketika didekripsi kita kembali lagi nih. Kita dapatkan nih matriksnya 209. Nah, makanya 2 itu C, 0 itu A, 9 itu T. Jadi VLG dapat didekripsi kembali menjadi CAT. Nah, sini untuk hasil dan pembahasan dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa algoritma Hilscher dapat menggunakan teknik enkripsi berbasis matriks yang kuat, asalkan matriks kunci yang digunakan memiliki inverse modulo 26. Nah, proses enkripsi ini hasilnya sesuai dengan ekspektasi, di mana CAT berhasil didekripsi menjadi VLG, dan proses dekripsi menggunakan matriks juga kembali mengembalikan teks aslinya dengan tepat. Nah, dalam praktiknya pemilihan matriks kunci sangat penting untuk memastikan adanya inverse modulo 26. Karena tanpa inverse, proses dekripsi tidak akan berhasil. Hilscher ini juga menunjukkan bagaimana enkripsi berbasis matriks dapat memberikan keamanan tambahan dalam kriptografi klasik. Proses ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap aljabar linear, khususnya operasi matriks, dan informasi algoritma kriptografi penggunaan matriks kunci yang memiliki inverse memastikan bahwa namun dalam praktiknya algoritma ini memiliki keterbatasan jika matriks kunci yang digunakan tidak memiliki inverse atau terdapat serangan kripta-analisis terhadap pola ciphertext kita. Nah, kemudian kesimpulannya adalah algoritma Hilscher adalah salah satu metode enkripsi klasik yang menggunakan operasi matriks untuk mengenkripsi pesan kita. Pada penelitian ini telah diperlihatkan bagaimana matriks 3x3 dapat digunakan untuk menenkripsi CAT menjadi VLG melalui proses perkalian matriks dengan representasi numerik dari teks. Nah, proses dekripsi juga berhasil dilakukan menggunakan inverse matriks dari matriks kunci dan mengembalikan dari enkripsi VLG menjadi CAT lagi. Nah, jadi didefinisikan bahwa penggunaan matriks berbasis enkripsi seperti pada Hilscher memberikan keamanan yang baik dalam konteks kriptografi klasik selama matriksnya berada dalam memiliki inverse modulo 26. Jadi kelemahannya itu kita memiliki keterbatasan jika tidak memiliki inverse modulo 26 karena kita tidak bisa mendekripsinya kembali. Jadi kita hanya bisa melakukan enkripsi tapi tidak melakukan dekripsi lagi. Nah, jadi di sini kita harus memastikan algoritma bekerja dengan benar, terutama pada proses dekripsi. Algoritma menunjukkan potensi yang kuat dalam melindungi informasi, tetapi dalam era modern,
Enkripsi berbasis matrik seperti Healthkeeper lebih banyak digunakan untuk tujuan pendidikan atau sebagai dasar memahami bagaimana algoritma yang lebih kompleks dalam kriptografi modern. Nah, jadi mungkin segitu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mungkin saya sedikit ada berlibet. Nah, jadi di sini kita telah belajar bagaimana sih cara melakukan enkripsi nih dari CAT, kita enkripsi ke VLG, kemudian kita dekripsi lagi menjadi CAT lagi. Nah, jadi menurut ini sangat-sangat menarik ya bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih cara mengamankan data untuk dan menggunakan aljabar linear, itu terutama untuk metode matriks 3x3. Mungkin untuk segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Thank you for watching.